Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lo gak bakal ngebiarin orang lain ngerebut Indah dari gue nih. Apa aja gue lakuin supaya si Indah jadi milik gue. Oke, saya bisa bantu kamu untuk mendapatkan Indah kembali. Tapi kamu harus berjanji kalau kamu harus bantu saya. Aku rela kehilangan kekayaan aku. Aku rela kehilangan status aku. Asal aku bisa mendapatkan cinta kamu. Bukan hanya itu, Mas. Banyak hal yang aku pikirin. Dan aku memang gak pernah mencintai Mas. Kenapa, Indah? Gak bisa. Ada sebuah permasalahan lagi di kantor saya. Apa, Pak? Tolong kamu selidiki pegawai saya yang bernama Firman. Saya ingin tahu, dia benar-benar pengkhianat atau bagaimana? Oke, Pak. Pasti, Pak. Indah, lu ketemu dia di tempat dugem. Yang bener loh. Bener, Ron, gue serius. Gue gak mungkin lupa sama cewek cantik kayak gitu. Tadinya mau gue samperin, cuman gue liat ada cowoknya gak enak, lagi mesra-mesraan gitu lagi. Ya, gue tau etika lah. Ron, gue gak nyangka banget ya, tampang yang alim kayak gitu. Ternyata macan juga ya. Aku harus cari tahu tentang kamu, Indah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Indah. 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 Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa, Mas? Ntar anak-anak bangun. Ikut aku sebentar ya. Aku harus ngomong sama kamu. Penting banget. Kamu gak boleh nolak. Tapi kalau kamu menolaknya, aku gak tahu apa yang akan terjadi dengan diri aku. Ada apa, Mas? Kalau Mas mau tanya tentang perasaan saya, tolong Mas, saya... Bukan itu. Ini jauh lebih penting. Lebih penting. Iya.
Aku mau kamu menatap mata aku dan bicara dengan jujur. Kejujuran kamu jauh lebih penting daripada kebohongan kamu yang manis. Maksud Mas? Indah, apa benar kalau kamu pergi? Roni. Indah. Ada apa? Aku cuma mau bicara sama Indah, Mas. Makanya aku ajak Indah keluar kamar. Karena aku nggak mau membangunkan anak-anak. Ada masalah apa? Indah banyak menyembunyikan hal-hal dari kita, Mas. Dan aku mau tahu semuanya. Indah menyembunyikan apa? Semuanya. Masa lalu dia. Kenapa dia pergi begitu aja? Kenapa dia selalu sedih? Dan kenapa dia selalu mendapatkan masalah? Mas, rumah ini penuh dengan rahasia. Dan gak ada satu orang pun penghuni rumah ini yang mau berbagi cerita. Apa itu gak bahaya, Mas? Oke. Mas mengerti apa yang kamu maksud. Tapi Mas rasa waktunya nggak tepat kalau kita bicarakan sekarang. Terus waktu yang tepat kapan, Mas? Sebaiknya kamu temani anak Indah. Iya, Pak. Kamu ikut Mas. Ada yang Mas yang bicarakan sama kamu. Ayo. Yuk, Mbak Ina temenin ya. Sebetulnya Mas Roni mau bicara apa sih? Aku nggak mau menambah masalah di rumah ini lagi. Tapi aku juga ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa Mas Roni nampak begitu marah sama aku? Apalagi sih yang aku lakuin? Apa ada lagi kesalahan yang aku perbuat? Aku sampai kayak nonton sinetron loh. Ada apa sih? Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Kamu tuh selalu aja pura-pura nggak tahu. Ya kejadian semalam lah, di depan kamar anak-anak. Kamu itu diperebutkan sama Pak Rian dan Mas Roni kan? Laris banget ya kamu kayak kacang goreng. Apa sih rahasia bisa diperebutin dua cowok ganteng kayak gitu? Ajarin aku dong, dah. Mereka nggak memperebutkan aku. Kamu jangan ngebarin gosip gak bener deh. Nggak terjadi apa-apa semalam. Ya udah, kalau emang kamu gak mau bagi-bagi ilmu sama teman kamu sendiri, gak apa-apa. Halo sayang. Gimana? Udah tanya belum sama Indah? Gimana apanya? Kamu udah tanya belum sama Indah? Beneran dia punya cowok baru? Kalau dia pergi dugem, kalau nggak sama cowoknya, nggak mungkin kan? Atau jangan-jangan dia pergi sama cowok nggak bener lagi? Diam kamu.
Iya, iya. Aku kan cuma penasaran aja. Gimana? Udah tanya belum sama Indah? Kenapa? Indah nggak mau ngaku ya? Ya iyalah. Maling mana ada yang mau ngaku? Bisa-bisa penjara penuh. Kalau dia punya cowok baru, pasti semua fansnya pada kabur. Tapi, kamu bukan fansnya kan? Kamu juga nggak cemburu kan sama dia? Ya, jadi aku nggak perlu khawatir. Kalau kamu fans beratnya si pembantu itu, si kampungan itu, kamu nggak mungkin lah sama dia. Dia udah punya cowok gitu loh. Selamat pagi anak-anak. Ayo bangun, mataharinya udah terang nih. Bangun dong, pengen gantengku Yuda, putri cantikku Ica. Bangun dong sayang. Terus bangun, makanya kita masih ngantuk. Sayangku males banget sih bangunnya. Ayo dong, bangun dong sayang. Ayo. Ayo deh. Masih ngantuk, Mbak. Ngantuk. Sayang, ayo dong. Mataharinya udah terang loh. Ntar telat sayang ke sekolah. Yuk. Aku nyanyi dulu. Yaudah, abis mainnya nyanyi, kalian berdua bangun ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong Amba membersihkan tempat tidurku, bantal guling bau bersih. Bau jigong. Belum sikat gigi kan kamu? Ayo sikat gigi sekarang, yuk. Gendong. Yuk, sayang, yuk. Ibu, kamu tuh ngapain? Bengong-bengong begitu nggak kerja? Habis saya mau kerja apa lagi, Bu? Semuanya udah dikerjain sama Indah. Masa sih kamu nggak ada kerjaan? Bener, Bu. Saya itu bukannya males dan gak mau kerja. Habis, mau gimana lagi? Anak-anak pada gak suka sama saya. Semua pada lebih suka sama Indah. Ibu pikir saya enak kayak makan gaji buta gak ngapa-ngapain. Saya malu, Bu. Lebih baik saya berhenti aja deh. Jangan. Kamu pikir gampang apa cari orang? Ya udah deh kalau ibu maunya emang kayak gitu. Tapi si Indah gimana, Bu? Indah, kan nggak lama kerja di sini. Kalau dia udah nggak kerja di sini, kita semua butuh kamu. Paham? Pokoknya Bapak tenang aja, Pak. Rencana Majid pasti berhasil. Jid, tapi bagaimana dengan rumah Indah itu? Terus terang ya, Bapak tidak mau kehilangan rumah itu. Bapak akan rugi besar. Nggak mungkin rugi, Pak. Yang ada kita juga untung gede. Karena, Pak ya, selain kita dapat rumahnya Indah, kita juga dapat uang, Pak. Dan yang pasti, Indah tetap jadi milik Majid, Pak. Asik nggak tuh, Pak? Ya. Kalau begitu, deal namanya. Bapak setuju tuh? Oke, Pak. Sekarang gini aja, Pak. Bapak lakuin aja apa yang Majid perintahkan.
terus-terusan kayak gini bisa kacau. Yang ada pelan-pelan gue malah didepak gara-gara si Indah. Sialan tuh cewek. Muka aja minta dikasihanin. Padahal iblis. Tasya Indah tuh. Gue mau lihat apaan sih isinya. Pasti semua yang dikasih Mas Roni ada di dalam situ. Isinya cuma beginian doang. Pinter juga tuh si Indah ya. Pasti barang-barang yang dikasih Mas Roni semua diumpetin sama dia. Udah deh, mendingan sekarang gue buru-buru beresin sebelum ketahuan sama dia. Apaan nih? Tolong katakan yang sejujurnya, cantik. Apakah aku begitu buruk di matamu? Apakah aku orang yang gak pantas dicintai oleh bidadari secantik kamu? Dari siapa nih? Mas Roni? Wah, gila nih. Ini tambang emas buat gue. Iya, sebentar. Kamu? Mau apa kamu kemari? Tenang aja Bude. Saya kesini nggak ada maksud apa-apa kok. Jadi Bude nyantai aja ya. Pergi kamu sekarang, Majid. Ini bukan kampung di mana kamu seenaknya keluar masuk tanpa seizin yang punya rumah. Pergi kamu. Bude, saya bilang tenang ya tenang dong. Saya kesini mau menawarkan kerjasama dengan Bude. Tidak, Majid. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Tunggu dulu Bude. Bude akan menyesal kalau Bude menolak permintaan saya. Karena ini menyangkut hidupnya Indah, Bude. Apa yang kamu lakukan dengan hidup Indah, Majid? Bude kan sudah tahu. Dari dulu tuh saya sangat menginginkan Indah jadi istri saya, Bude. Maka dari itu saya kesini minta restu dari Bude. Ya Bude bujuk Indah dong. Gimana ke caranya Bude? Supaya Indah mau kawin sama saya. Kalau Bude berhasil, Bude bukan hanya mendapatkan rumah itu kembali. Tapi hidup Bude saya jamin ya. Apa yang Bude minta saya kasih Bude. Enak kan? Tidak, Majid. Saya lebih baik miskin seumur hidup daripada saya harus menjual Indah. Bude jangan munafik. Bude pikir jadi orang miskin itu enak. Gak enak Bude, susah hidupnya. Dan kamu pikir jadi orang kaya dengan uang haram itu enak? Enggak kan? Ah, haram. Sok banget sih jadi orang. Bude pikir duitnya Indah itu selama ini halal. Yang Bude nikmatin. Iya. Hah? Bude, asal Bude tahu ya. Indah itu jadi pembantu hanya kedok. Bukannya anak-anak yang diurusin Bude. Tapi majikannya, yang cowok itu loh Bude. Jadi dia tuh menjual diri ke mereka. Cukup, Majid. Indah tidak serendah itu. Memang Bude, Indah nggak serendah itu.
Tapi yang namanya orang kaya itu seenaknya sendiri, Bude. Mereka menjadikan Indah budak dominan mereka untuk kesenangan sendiri. Cukup, Majid. Sekarang kamu pergi dari sini. Bunda tidak sudi mendengar apa-apa lagi dari kamu. Bunda cuma percaya sama Indah. Pergi kamu. Ah, terserah. Gak mungkin. Indah tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Indah melakukan itu. Tidak mungkin. Masih tahu apa lagi sih kamu? Saya mau kasih tahu senjata pamungkas, Mbak. Maksud kamu? Beli dulu. Dasar kamu. Apa-apa uang melulu. Lu ngasih informasi. Udah nagih. Aduh, dijamin tidak mengecewakan, Mbak. Karena ini bom, Mbak. Bom. Saya yakin Mbak juga nggak akan menduga. Iya. Tapi apa? Bayar dulu. Nih. Masa cuma segini, Mbak? Gak sepadan. Saya bilang kan ini senjata pamungkas. Harganya beda dong. Emang kamu mau berapa sih? Ya, terserah Mbak ini aja. Tapi tambahin lagi dong, Mbak. Masa cuma segini sih? Nih, saya tambahin. Nah, gitu dong, Mbak. Sekarang apa senjata pamungkas itu? Oh ya, sebentar ya, Mbak ya. Ini dia senjata pamungkasnya. Tolong katakan yang sejujurnya, cantik. Apakah aku begitu buruk di matamu? Apakah aku orang yang tidak pantas dicintai oleh bidadari secantik kamu? Hingga kamu nggak bisa sedikit pun memaafkan aku dan membiarkan hatiku hancur berkeping-keping demi menunggu kamu. Cantik, aku mohon jangan menghukumku seperti ini. Aku tidak akan sanggup hidup tanpa cintamu, Roni. Gimana, Mbak? Oke kan? Nah ini. Bagus, bagus. Kamu memang paling bisa diandalkan. Ya dong, Citra. Ini, Mbak. Saya benar-benar kecewa dengan kamu. Ternyata kamu seorang pengkhianat. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Maafkan saya, Pak. Tolong kasih kesempatan saya sekali lagi, Pak, untuk memperbaiki diri saya, Pak. Memberi kesempatan seorang pengkhianat sama saja seperti memelihara seekor ular, yang nantinya ular itu akan memakan kita hidup-hidup. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Saya tidak mau seorang pengkhianat bersarang di kantor saya. Sebelum kamu melakukan sebuah pengkhianatan yang lebih besar lagi, sebaiknya kamu pergi. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi karena kamu sudah mencoba untuk mencelakai saya. Tapi, Pak, Keluar kamu dari sini. Halo? Saya sudah mendapatkan petunjuk untuk menangkap Karina. Bagus. Kapan? Segera, Pak. Oke. Saya tunggu kabar selanjutnya.
Kenapa sih? Aku selalu inget sama kamu. Halo sayang. Kok cemberut aja sih? Kamu jelek tau gak sih kalau lagi cemberut? Udah deh, mendingan lupain aja. Kan aku udah pernah bilang, kalau Indah nggak sebaik yang kamu kira. Kamu jangan ngebahas dia lagi. Sekarang aku mau kerja. Tapi aku tahu, kamu pasti masih kesel sama dia. Aku nggak kesal sama siapa-siapa. Kecuali sama kamu. Karena kamu selalu mengganggu aku. Sekarang juga kamu pergi. Aku mau kerja. Ayo, Aini. Ayo, cepetan. Loh. Kalian ini ngapain? Kok kayak anak kecil aja tarik-tarikan begitu? Ini Pak, Roni. Masa nggak mau diajak makan siang? Maunya kerja terus. Aku takut kalau mamanya kambuh, Pak. Loh, Ron? Masa nolak? Aini kan sudah sangat perhatian sama kamu. Nanti kalau mah kamu kambuh, Aini juga kan susah. Ayolah, makan. Ayo. Kerja terus juga kalau nggak ada istirahatnya juga bosen. Capek. Atau kalian mau sekalian gabung ngobrol di dalam sana? Hah? Enggak, Pak. Yuk, Ron. Tuh kan, bener kata Papa. Udah mendingan kita makan siang aja. Yuk. Ayo. Yuk. Dah, Papa. Yuk, dah. Dah, hati-hati. Mari Pak Agus. Kamu apa-apaan sih, Aini? Aku sengaja narik kamu supaya nanti Papa nanya kamu terus ngobrol-ngobrol macem-macem. Gimana? Kayak macam-macam gimana maksud kamu? Kamu lupa ya? Papa aku sama mama kamu tuh mau mempertunangan kita. Daripada kamu bete dengerin itu, lebih baik kita menghindar. Jadi gimana nih? Kita makan siang beneran yuk? Gak bisa. Ini aku kelaparan daripada harus makan sama kamu. Kamu jangan gitu dong. Emang enak kelaparan. Yuk. Om Agus tidak perlu khawatir lagi. Karena saya sudah mendapatkan kepastian perihal kejahatan apa sajakah yang akan dilakukan oleh Karina. Jadi, Om tidak perlu takut nama baik kita akan tercemar. Bagus. Saya lega mendengarnya. Berarti tidak ada lagi ganjalan di antara kerjasama kita. Jadi kita bisa terus sesuai dengan rencana kita, ya kan? Oh ya, satu hal lagi. Perusahaan baru saya nanti akan dipimpin oleh Roni dan Aini. Wah, pas banget itu Om. Tapi ada sedikit kekhawatiran saya Om. Apakah ini semua akan berhasil membuat mereka menjadi suami istri? Karena saya melihat kok sepertinya di antara mereka ada yang kurang suka kalau dijodohkan Om. Itu tidak mungkin. Aini cerita mereka sudah sangat cocok. Bahkan waktu di Malaysia mereka sangat bahagia. Mereka ingin tanggal pernikahan mereka dipercepat. Ya kan nggak ada salahnya kalau kita siap-siap Om. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Rian hanya khawatir Pak Agus. Maklum, dia kan seorang kakak. Rian pasti khawatir nasib pernikahan Roni akan sama halnya seperti pernikahannya. Tapi Mama yakin, Rian, Roni dan Aini tidak akan bernasib sama seperti kamu. Karena mereka saling mencintai dan betul-betul mereka adalah pasangan yang tepat. Dan Mama juga yakin Aini itu akan menjadi seorang istri yang baik. Tidak seperti Karina. Saya jamin itu. Saya tahu Aini. Dia itu sama seperti ibunya. Pasti sangat setia. Aku heran, ada orang yang segitu
segitu gilanya sama pembantu sampai dia merayu-rayu. Minta cintanya supaya diterima. Hah, dunia tuh emang benar-benar kebalik. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma nggak habis pikir aja. Zaman sekarang ada pembantu-pembantu yang punya daya pikat luar biasa untuk memikat majikan-majikan dan teman-teman majikannya. Hah, benar-benar luar biasa. Maksud kamu Indah? Emang aku ngomong kayak gitu? Tapi aku tahu maksud kamu apa. Udahlah ini. Kamu nggak usah ngebahas masalah yang nggak penting. Nggak penting. Nggak penting gimana, Ron? Ingat ya, Ron. Bisnis keluarga kita tuh akan bersatu sebentar lagi. Dan itu artinya hubungan keluarga kita juga akan bersatu. Termasuk aku dan kamu. Nggak mungkin. Kamu udah salah. Nggak ada yang salah. Itu perjanjiannya. Aku nggak ngerasa aku bikin perjanjian. Jadi aku lebih memilih keluar dari rumah dan aku juga keluar dari perusahaan. Kenapa? Karena kamu nggak mencintai aku. Iya. Dan aku nggak bisa ngebayangin kalau aku hidup sama kamu. Teganya kamu, Ron. Kamu memperlakukan aku seperti sampah yang nggak pantas dicintai dan dikasihi. Padahal, aku udah melakukan semuanya untuk kamu. Aku rela berkorban untuk kamu, Ron. Tapi aku nggak pernah minta. Memang, aku melakukan itu karena aku mencintai kamu. Tapi sayangnya aku nggak pernah mencintai kamu. Dan aku mohon kamu jangan pernah paksa aku lagi. Ron! Ini masalah hati, Aini. Tapi bagaimana dengan papaku, Ron? Aku nggak tega untuk bilang semua ini ke papaku. Kalau kamu nggak bisa, biar aku aja yang bicara sama papa kamu. Jangan, Ron! Jangan! Kenapa? Aku bisa menjelaskannya ke papa kamu. Dan aku yakin banget, papa kamu pasti ngerti. Roni, papaku punya penyakit jantung. Dia nggak bisa denger hal-hal di luar dugaannya dia. Aku nggak mau kalau nanti penyakitnya kambuh lagi. Aku nggak mau, Ron. Aku nggak mau kehilangan dia, Ron. Aku nggak mau. Ron, hanya papa yang aku miliki di dunia ini. Gak ada yang lain, Ron. Apalagi setelah kamu menolak aku. Aku gak mau kehilangan dia, Ron. Aku gak mau. Terus aku harus bagaimana? Biar nanti kita cari solusinya. Dan aku harap hal ini gak akan nyakitin perasaan papaku. Sekarang kena kamu, Roni. Kena kamu. Rian sudah memecat saya. Dia sudah mengetahui tentang saya semuanya. Dan saya dengar kabar terakhir, sepertinya penyelidikan dia sudah hampir selesai. Dia sudah melakukan segalanya, Bos. Firman, Rian tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak akan pernah, Firman. Maksudnya? Ini untuk kamu. Sekarang kamu bersenang-senanglah. Aku tahu kamu udah melakukan yang terbaik. Dan cobalah untuk melupakan masalah ini. Dan satu hal lagi, siapkan diri kamu untuk tugas yang baru. Oke. Kalau itu maunya, Bos. Saya tinggal ngikutin aja. Terima kasih, Bos. Permisi. Ya. Siapkan konferensi pers sekarang juga. Bu, keadaan ibu gimana? Ibu ke dokter ya? Ibu nggak apa-apa, Ndah. Ibu cuma pusing-pusing biasa. Tapi Bu... Sudah, Ndah. Benar ibu nggak apa-apa. Ibu cuma perlu istirahat aja. Tadi Majid kesini. Kali ini dia minta ibu supaya memaksa kamu untuk menikah sama dia.
dia akan menghalalkan segala cara, Bu, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Tapi ibu menolaknya. Dan dia mengancam ibu, Nda. Bu, ibu tenang ya. Ibu jangan takut. Dia nggak punya kekuasaan di sini, Bu. Ini bukan kampungnya dia. Tapi ibu tetap takut, Nda. Ibu nggak mau kamu diapa-apain sama dia. Mulai sekarang, kamu nggak boleh kemana-mana sendirian ya. Iya, Bu. Indah akan berusaha jaga diri baik-baik. Indah akan berusaha untuk nggak takut sama Majid. Dia orang yang harus kita lawan, Bu. Dia membuat kita menderita. Indah, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa lagi, Mas? Aku ada pertanyaan buat kamu. Dan aku harap kamu mau menjawab semua pertanyaan aku. Indah. Tolong kamu jujur sama aku. Siapa sih kamu sebenarnya? Apa benar? Gosip yang aku dengar dari teman aku dan Aini. Tolong jawab, Indah. Kamu nggak mau kan aku terus-menerus menyalahkan kamu? Kamu nggak mau kan aku nggak bisa kerja gara-gara mikirin kamu? Tolong jawab, Indah. Apa bedanya kalau Mas tahu? Setiap gadis miskin pasti punya cerita yang sama. Mereka pasti bilang, kalau aku mengincar harta kekayaan orang kaya, karena aku bosan hidup miskin. Mas pasti punya pikiran yang sama, kan? Enggak, Indah. Enggak. Aku bukan seperti itu orangnya. Berarti, aku nggak perlu jelasin ke Mas. Enggak, Indah. Kamu mesti jelasin ke aku. Supaya aku tahu cerita yang sebenarnya. Aku mencintai kamu, Indah. Aku mencintai kekurangan dan kelebihan kamu. Please, Indah. Cerita ke aku. Kalau kamu nggak mau cerita sama aku kurung kamu di gudang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.